So thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Haleluya, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Kasih dan Mujizatnya pada malam hari ini. Saya Pendeta Berti Landeng telah hadir di studio
Dan ada juga Bung Herman di meja operator. Ada Bapak Alex Sante yang ikut mendampingi saya. Dan saya yakin malam hari ini sahabat RPK yang mendengarkan program ini akan sangat diberkati, khususnya lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Oke, seperti biasanya kami ingatkan kepada saudara untuk bisa sampaikan pergumulan doa saudara melalui SMS atau WA di nomor 081518000444. Kita akan berdoa bersama-sama di akhir program ini. Kita masih tetap percaya bahwa Tuhan terus berkarya, Tuhan terus bekerja, khususnya bagi kita yang percaya. Kita pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Salah satu janji yang luar biasa adalah doa orang benar bila dengan yakin, dengan iman, sangat besar kuasanya. Ingat itu, saudaraku, kuasa doa itu sungguh luar biasa. Dia akan menyentuh, mempengaruhi hati Allah untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Oke, puji Tuhan. Kita akan dengarkan dulu satu pujian ini dan kita akan lanjut lagi. Haleluya. Bunyi lonceng tanda waktu sehari telah berlalu. Ada yang terjatuh, mungkinkah dirimu kau perlu kekuatan baru untuk merubah. Janganlah kau bimbang, ku punya berita tak tersembunyi, kuasa tangannya terbuka menunggu, tak tersembunyi kuasa tiada gelap walau engkau berjalan sendiri, selalu bahagia. Haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang kiranya memberikan
kekuatan iman lagi kepada kita. Sebab iman timbul daripada pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Malam hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kuasa Allah tidak terbatas. Ya, kuasa Allah itu tidak terbatas. Dia sempurna. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Kita akan lihat ya ada beberapa ayat firman Tuhan malam hari ini. Kiranya memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Yaitu ya bagaimana digambarkan, dijelaskan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Haleluya. Saudara harus percaya janji Tuhan ini. Saudara percaya firman Tuhan. Dalam situasi yang sulit, terlalu banyak contoh dalam Alkitab, ya, dijelaskan bahwa Allah itu mampu memberikan jalan keluar, mampu menolong umatnya, mampu melaksanakan pekerjaan yang dahsyat dan luar biasa. Dia mampu melakukan mujizat demi mujizat. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, sahabat RBK, kita akan lihat satu pembacaan firman Tuhan di dalam Bilangan pasalnya yang ke-11. Ya, saya ingin baca mulai ayatnya yang ke-21. Bilangan Fatsalnya yang ke-11, mulai ayat 21 sampai ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang, berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Ayat 22. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, dan lembu, sapi disembeli bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi bagimu atau tidak. Haleluya. Sahabat RPK yang saya kasihi, kalau saudara lihat dalam konteks dalam bagian ini, bagaimana bangsa Israel itu ya pingin makan daging. Karena dalam perjalanan keluar dari Mesir, Tuhan jamin mereka tetap makan. Mereka tidak pernah kekurangan makanan, tapi makanan yang terus mereka makan yaitu mana. Ya, kita sudah tahu ceritanya, bukan? Mana, tiap hari mana, tiap hari mana. Jadi ada rasa bosan, ada rasa jenuh, dan mereka mulai mengingat keadaan mereka di Mesir. Di sana mereka makan enak, macam-macam yang mereka bisa makan. Haleluya. Nah, sedangkan dalam perjalanan ini makanan yang sangat menjemukan, bikin mereka bosan. Haleluya. Itu sebabnya mereka ya ingin makan daging. Mereka berseru, ya memohon kepada Musa untuk kiranya dapat makan daging. Haleluya. Nah, kita tahu cerita ini, dan Musa hanya bisa datang kepada Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya ya kita lihat dalam ayatnya yang ke-21 ya dikatakan di sana Musa ya menyampaikan bahwa ya bangsa Israel, umat Tuhan yang beserta dengan dia adalah berjumlah 600.000 orang.
berjalan kaki. Coba kita lihat dulu ya. Di dalam ayat 18, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Ya, begitu baik ya keadaan kita di Mesir. Ya bukan? Tuhan akan memberkati kamu ya dengan kamu ya. Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan dan seterusnya. Nah, tapi Musa ya dia memakai logika. Orang yang ada bersama dengan Musa itu berjumlah 600.000. Bukan 600 orang, bukan 6.000 orang, bukan 60.000, tapi ini 600.000 orang. Haleluya. Nggak mudah. Untuk beri makan aja dalam satu hari itu gak gampang. Ya. Ya Tuhan memang sudah menjamin mereka tiap hari makan, yaitu mana. Dan itu pun secara mujizat. Ya Tuhan kirim tiap hari. Mana itu turun di sekitar perkemahan mereka. Ya. Tapi ini mereka sekarang mau minta daging. Ya. Dan Musa katakan jumlah orang yang bersama dengan dia ada 600.000. Jadi cukup banyak, sangat banyak. Haleluya. Tapi Tuhan tetap yakinkan Musa bahwa dia sanggup memberikan itu. Haleluya, dengan caranya. Apa yang terjadi saudara sekalian? Ya kita sudah baca tadi dalam ayatnya yang ke-21. Ya, Musa sampaikan kondisinya apa, bisa apa. Mungkin Tuhan sanggup menyediakan dengan jumlah orang yang cukup besar ya. Tapi tetap ya Tuhan yakinkan Musa ya. Dalam ayatnya yang ke-22 kalau saudara lihat, kata Musa, dapatkah sekian banyak kambing, domba dan seterusnya untuk disediakan bagi mereka? Ayatnya yang ke-23 dikatakan di sana bahwa tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Haleluya. Tetap Tuhan katakan, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Berarti Tuhan yang disembah oleh Musa ya adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang hebat. Dia sanggup mengadakan, mencukupkan untuk umatnya ya, atau untuk orang yang bangsa Israel yang ada bersama dengan Musa ya. Dan Tuhan yakinkan Musa, Tuhan sampaikan kepada Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk menyediakan itu. Tak terbatas kuasa Tuhan. Haleluya. Dia mampu, dia sanggup, dia tahu kebutuhan kita, dia tahu kebutuhan umatnya. Dia mampu melakukannya. Dan dia katakan kepada Musa, nanti kau lihat apakah yang kusampaikan kepadamu, firman yang kusampaikan kepadamu terjadi, digenapi atau tidak. Haleluya. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan semuanya itu? Wow, haleluya. Ini artinya tak terbatas
kuasa Tuhan itu bagi kita. Dia mampu melakukan segala perkara. Haleluya. Saudaraku sekalian, menyangkut kebutuhan, menyangkut keperluan kita, menyangkut masalah kita, apapun, datang kepada Tuhan. Dia adalah sumber pertolongan kita. Sampaikan masalahmu, sampaikan pergumulanmu, sampaikan apa yang menjadi kerinduanmu. Untuk Tuhan lakukan dalam hidupmu. Untuk engkau dapat mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Karena apa? Ya, Tuhan sendiri katakan, tidak mungkin kuasaku kurang untuk melakukan itu. Haleluya. Saudaraku sekalian, kita harus mengerti, kita harus ingat bahwa rancangan Allah buat kita manusia itu sungguh luar biasa. Kita adalah ciptaan Tuhan yang begitu berharga. Ya, firman Tuhan katakan begitu berharganya kita ya di mata Tuhan. Haleluya. Kita adalah ciptaan Allah yang luar biasa, yang spesial. Dan dia mempunyai rancangan yang luar biasa buat kita. Ya, dikatakan dalam Yeremia bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan memberikan hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Bangsa Israel keluar, dibawa oleh Allah untuk keluar dari Mesir supaya mereka ya mengalami kehidupan yang luar biasa, yang diberkati Tuhan. Cuma memang dalam perjalanan itu, haleluya, ada banyak yang memberontak, banyak melawan Tuhan, banyak yang tidak taat dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan ada mereka yang 10 kali melawan Tuhan, memberontak, itu tidak akan masuk ke negeri perjanjian atau Kanaan, kita tahu ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan punya tujuan yang luar biasa, membebaskan bangsa Israel, umatnya, untuk keluar dari negeri perbudakan itu sendiri. Ingin membebaskan mereka, memerdekakan mereka. Ya, puji Tuhan. Jadi kita tahu rancangan Allah buat kita manusia. Haleluya, adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita alami ya dalam hidup ini betapa indahnya rencana Tuhan itu. Jangan kita lupa apa yang Tuhan sudah sampaikan, firman yang Dia sampaikan. Kita pegang itu dan kita imani itu. Musa sebagai seorang pemimpin, dia agak ragu. Apakah mungkin Tuhan bisa siapkan kebutuhan ya untuk 600.000 orang. Dan dikatakan itu selama sebulan mereka akan terus menikmati itu. Tidak mudah. Untuk 1 hari aja tidak gampang, tidak mudah. Haleluya. Nah, Musa dia sampaikan itu, apakah bisa? Tapi Tuhan tegaskan, Tuhan yakinkan bahwa apakah kuasa Allah, kuasaku kurang untuk melakukan semuanya itu? Berarti kuasa Allah tidak kurang. Kuasa Allah itu adalah kuasa yang sempurna. Haleluya. Kuasa yang tidak terbatas, mampu melakukan segala sesuatu. Dunia ini aja Tuhan yang ciptakan. Apalagi cuma menyangkut kebutuhan keperluan kita. Masalahnya di sini kita percaya akan janji Tuhan atau tidak. Haleluya. Betapa indahnya kalau kita terus percaya. Kita terus beriman. Pegang janji Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kuasanya tidak terbatas. Dia mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa.
Dia sanggup menolong. Dia sanggup memberikan jalan keluar untuk setiap masalah pergumulan kita. Haleluya. Dan benar, saudaraku sekalian, bahwa firman Tuhan itu digenapi. Ya, bangsa ini benar-benar mengalami janji Tuhan itu. Ya, sungguh luar biasa. Jadi kita pegang di sini. Kalau saudara lihat mulai ayat 31, ya firman Tuhan betul digenapi. Dahsyat. Haleluya. Bangsa ini makan daging, burung puyuh. Haleluya. Saudaraku sekalian, pegang janji Tuhan. Kalau dia sudah berjanji, pasti dia genapi. Firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Oke, kita akan lanjut lagi setelah kita dengarkan yang satu ini. Kami ingatkan sahabat RPK, saudara masih punya waktu yang cukup. Sampaikan pergumulan doamu ya melalui SMS ya atau WA di 081518000444. Haleluya. Jam di studio kami menunjukkan pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Sahabat RPK, tidak hanya mantan yang dibuang di tempatnya, tapi juga sampah haruslah dibuang pada tempatnya. Kenapa begitu? Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita turut serta menjaga kebersihan, mencegah banjir, memudahkan daur ulang sampah, mencegah bau tidak sedap, mencegah kerusakan air dan tanah, serta lingkungan terlihat rapi dan indah. Akan lebih menyenangkan bukan kalau kita buang sampah pada tempatnya? Makanya, ayo, stop nyampah sembarangan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM, Jakarta. 96.3 RPK FM Jakarta. Seisi dunia waktu segala masa Allah ku maha kuasa Allah kuasa melakukan segala perkara seisi dunia waktu segala masa Allah ku maha kuasa itu nama yang indah nama susah di
Haleluya, saudara masih bersama kami dalam program Kasih dan Mujizatnya. Oke, kami ingatkan lagi, sampaikan pergumulan doa di 0815 1800444. Haleluya. Saya lihat sudah ada pokok doa yang masuk ya di layar monitor. Puji Tuhan, sampaikan pokok doamu, pergumulanmu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Malam hari ini saya berbicara bahwa kuasa Allah tidak terbatas. Haleluya. Kita bangga dengan Allah kita. Kita bangga dengan Tuhan kita. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Allah yang berkuasa dan kuasanya tidak terbatas. Kuasanya itu mampu menolong kita, mampu memberi jalan keluar, ya, mampu mengadakan mujizat, mampu melakukan perkara yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oke, kita lihat bagian firman Tuhan lain dalam Kejadian pasalnya yang ke-18 ayat 14. Ya, saya bacakan bagi saudara. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ya, ini cerita yang kita sudah tahu. Bahkan ini cerita sekolah minggu. Ya, Oma Sarah, haleluya. Rasanya memang secara logika, secara manusia, secara medis, sudah gak mungkin untuk bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Tapi tetap, karena Tuhan yang berjanji, Tuhan tepati. Tuhan kembali datang kepada Musa untuk mengingatkan dia bahwa adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan. Kejadian 18 ayat 14. Tuhan katakan, Tuhan yakinkan tahun depan Sarah akan memperoleh seorang anak laki-laki, yaitu ya Ishak. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Manusia mungkin bilang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Pada bulan yang lalu saya mengalami gangguan kesehatan. Saya terkena COVID. Haleluya. Virus corona. Puji Tuhan. Ya, memang sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, tetap menjalankan tugas. Ada tugas-tugas keluar yang tidak bisa kita hindari. Ada anggota jemaat meninggal, kami harus melayani sampai di pekuburan dan seterusnya. Dan satu saat saya merasa kondisi tubuh saya udah lemah, udah capek. Ya, dan akhirnya istriku ajak untuk kontrol, ya sudah ke puskesmas, tapi diarahkan ke satu rumah sakit, dan akhirnya hasilnya saya mengalami gangguan, ya, beberapa sakit penyakit. Oke, dikasih obat, dan akhirnya ya enggak bisa bertahan, tetap lemah. Akhirnya istriku bilang, ayo kita ke rumah sakit saja. Ke rumah sakit UKI, dan akhirnya setelah dicek, diperhatikan, saya malah tambah penyakitnya, ya, yaitu ya terbukti saya kena serangan virus corona itu, dan akhirnya saya dirawat di rumah sakit UKI selama 5 hari. Tapi sebagai hamba Tuhan tetap yakin, tetap percaya bahwa masih ada kuasa Tuhan, masih ada mujizat Tuhan. Yang gak lucu, saya gak yakin dengan mujizat Tuhan, sedangkan saya memandu acara, memimpin acara program Kasih dan Mujizatnya di Radio RPK, yang notabene sudah 22 tahun berjalan. Haleluya.
saya yakin, saya pasrah. Tapi di sisi lain juga kalau memang saya berpikir Tuhan mau panggil saya beristirahat melalui COVID-19 ini, ya tidak masalah juga. Puji Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Tetapi kan masih berharap. Ya ingat masih punya keluarga, masih punya tugas pelayanan, dan akhirnya ditopang doa keluarga, dan juga ditopang doa oleh jemaat, bahkan akhirnya teman-teman hamba Tuhan ya tersiar kemana-mana dan mereka menopang dalam doa. Saya tetap pasrah, saya yakin janji Tuhan. Saya akhirnya dipindahkan ke rumah sakit, salah satu rumah sakit yaitu di daerah Duren Sawit. Karena ada satu peralatan yang diperlukan ya khusus untuk saya, dan itu tidak tersedia waktu itu di rumah sakit UKI. Jadi saya dicari-carikan yang rumah sakit yang ada peralatan itu, ya akhirnya dapatnya di Duren Sawit. Puji Tuhan. Waktu saya masuk ke sana di ruang khusus, dan puji Tuhan hanya 1 malam. Karena besoknya setelah dokter datang cek, tanya ya apa keluhan, ya tanda-tanda ini saya katakan saya nggak alami, saya nggak rasakan itu. Oke, dan akhirnya di ruang khusus itu ya hanya malam sampai paginya ya. Dan setelah diperiksa dokter kira-kira jam 10 saya dipindahkan ke ruang perawatan. Terus rasanya setiap tanda-tanda kesulitan ya orang yang kena virus itu saya nggak alami, saya nggak rasa, tapi positif. Dan akhirnya terus dirawat setiap hari. Dan saya berada di sana selama 10 hari. Puji Tuhan. Dan hari ke 10 itu pagi-pagi setelah diperiksa dokter, ya dikatakan saya ya sudah dikatakan sudah sembuh, sudah bebas dari yang namanya virus corona itu. Ya semua peralatan dicabut, ya khususnya infus sudah dicabut, dan puji Tuhan senang. Dan akhirnya pulang dan saya terus dipulihkan kesehatan saya. Jadi kita lihat di sini bahwa ini karya Tuhan. Ini yang Tuhan bisa lakukan bagi hambanya yang sedang melayani pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan bela, Tuhan menolong, ya, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan nyatakan kuasa dan mujizatnya bagi kami hamba Tuhan. Amen. Karena memang kita tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Apa terlebih bagi kita anak-anaknya, bagi kita orang percaya, bagi kita yang terus beriman kepada Tuhan. Haleluya. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan di awal bahwa Bilangan 11 ayat 23 ya tegaskan kepada Musa bahwa masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan semuanya itu. Ya. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Faktanya kita sudah baca tadi. Akhirnya mereka menikmati janji Tuhan. Mereka makan daging. Haleluya. 600.000 orang. Bayangkan. Tuhan adakan. Dikatakan luas ya. Tebaran burung puyuh itu 1 hari perjalanan jauh. Jadi sangat banyak. Haleluya. Oke, kita akan lihat lagi satu ayat firman Tuhan ya di dalam Mazmur ya pasalnya yang ke 3 ayat 8 dikatakan di sana, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Haleluya. Dari Tuhan. Mau dari mana? Kita ya
Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Dokter perlu, ya ahli, para medis kita butuhkan. Tapi jangan kita andalkan manusianya. Terutama adalah kita andalkan Tuhan. Haleluya. Ya, maaf bicara. Ya, para medis, ya mulai dari dokter ahli pun, ya banyak yang sudah kena virus corona dan sudah meninggal. Banyak daftarnya. Manusia terbatas. Kalau begitu, kita andalkan Tuhan. Haleluya. Sebab dikatakan tadi, dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Haleluya, kita akan lanjut lagi. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika kita berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kita percaya, mujizat itu nyata. Wow, bagus sekali pujian ini ya. Puji Tuhan. Oke, kita sudah berada di bagian akhir dari program Kasih dan Mujizatnya malam hari ini. Tapi saudara masih punya waktu. Sampaikan SMS atau WA di 0815 1800 444. Sampaikan pokok doamu, apapun masalahmu. Kita akan berdoa sehati, ya, berdoa untuk setiap masalah pergumulan doa saudara. Dan saudara ingat bahwa kami juga dari jemaat kami akan terus berdoa, ya. Dari kami hamba-hamba Tuhan akan terus berdoa biar saudara benar-benar ditolong Tuhan. Kita sudah tahu kuasa doa itu, haleluya, menarik perhatian Tuhan untuk mengadakan mujizat, untuk mengadakan perkara-perkara yang ajaib bagi kita, haleluya.
Oke, kita lanjut lagi saudaraku sekalian. Saya tambahkan sedikit bagian firman Tuhan yang kiranya memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Kita akan lihat satu ayat dalam Yeremia pasal 32 ayat 27. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Jadi dia katakan bahwa dia adalah Tuhan Allah segala makhluk. Haleluya. Dia katakan adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku. Artinya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia dapat melakukan segala sesuatu. Ya, Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-27 dikatakan di sana. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 27 dikatakan, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Memang manusia terbatas, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ayat yang sudah sangat terkenal di dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan. Engkau mungkin sudah putus asa. Dengan kondisi, dengan keadaanmu, dengan masalahmu, dengan sakit penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Oh, bagi Tuhan sanggup menolong engkau. Bagi Tuhan dapat menolong engkau. Cari Tuhan sekarang. Dekat dengan Tuhan. Hampiri dia dalam doamu dengan sungguh-sungguh dengan iman. Haleluya. Karena dijamin doa orang benar bila dengan yakin dengan iman sangat besar kuasanya. Haleluya. Kalau begitu, mari pegang janji Tuhan. Karena kita punya Allah, kuasanya tidak terbatas. Tidak terbatas. Haleluya. Dia sudah lakukan itu kepada umatnya, bangsa Israel. Waktu keluar dari Mesir, 600.000 orang dikasih makan daging. Dan itu sampai 1 bulan lamanya. Itu tidak mudah. Allah katakan kepada Musa, masakan kuasa Allah, kuasa Tuhan akan kurang melakukan itu semua. Jadi kuasa Tuhan berarti tidak terbatas. Haleluya. Kita rindukan biar kuasa Allah itu bekerja dalam hidup kita. Saudaraku sekalian, setelah Yesus mau naik ke sorga, dia sudah berpesan kepada murid-muridnya. Kamu tunggu bahwa dia akan mengirimkan janji Bapa itu, yaitu Roh Kudus. Kita tahu gereja mula-mula dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua itu, bahwa itu digenapi, janji Tuhan digenapi. Si penolong Roh Kudus itu turun dan memenuhi kehidupan para rasul, para murid yang sedang berdoa. Tatkala mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, pelayanan mereka berubah. Pelayanan mereka penuh dengan kuasa. Pelayanan mereka disertai dengan tanda heran dan mujizat Tuhan. Itulah kuasa Tuhan. Roh Kudus menolong kita, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita perlu memiliki kuasa itu. Kita perlu memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Kalau ada Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Haleluya. Tatkala dia ada di dalam kita, kita akan lihat karya-karya Allah yang luar biasa. Mujizat itu terjadi. Haleluya.
pertolongan Tuhan kita akan alami. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Ada satu ayat di dalam Ayub pasalnya yang ke-42 ayat 2, ayat yang juga sudah sangat terkenal. Kita sudah sering baca, kita sudah sering dengar. Ya, dikatakan di dalam Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Ya. Ayub katakan dia Allah sanggup. Dia akui Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Ini yang dimaksud tadi. Kuasa Allah tidak terbatas. Karena dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan dikatakan tidak ada rencana Allah yang gagal. Apa yang sudah Tuhan rancangkan tetap berjalan dan tetap jadi. Masuk dalam rencana Tuhan. Percaya janji Tuhan. Jangan kita ketinggalan. Haleluya. Tujuan hidup kita bukan hanya di dunia. Tapi ada satu tempat yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, ingat pegang janji Tuhan. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Dia bisa melakukan perkara-perkara yang bagi manusia tidak mungkin. Tapi bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia mampu, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Puji Tuhan. Oke, saudara sekalian, tiba saatnya kita akan berdoa bersama-sama. Dan kami perlu informasikan, besok kami akan mengadakan ibadah raya pada pagi hari jam 9.30 sampai dengan selesai, bertempat di gedung gereja GPDI Hosana, Jalan Raya Malaka nomor 8, Kelapa 2 Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Saudara boleh bergabung untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Bagi saudara yang memerlukan informasi ataupun mau mengirimkan pokok-pokok doa, pergumulan doa untuk kami doakan, saudara bisa hubungi 0813 10776 886. 0813 10776 886. Haleluya. Oke, sahabat RPK, kita akan berdoa bersama. Kita satukan hati kita, satukan iman kita untuk melihat dan mengalami bahwa janji Tuhan itu benar. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari ini firman Tuhan dapat disampaikan bagi sahabat RPK. Mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya diberkati, diteguhkan lagi iman mereka. Bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, kuasanya tidak terbatas, kuasanya tidak kurang, kuasanya sempurna untuk dapat menolong kami. Dan pada kesempatan ini, kami mau pegang janji firman Tuhan. Kami percaya tatkala kami berseru, berdoa, datang kepadamu dengan sungguh-sungguh, dengan iman, Tuhan mendengarkan doa kami. Tuhan mendengarkan seruan kami. Haleluya. Berdoa bagi seluruh sahabat RPK yang mendengarkan program ini. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan, mereka yang sedang mengalami pergumulan, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan iman mereka dan mereka datang berseru kepadamu. Tuhan jamah, Tuhan lawati mereka. Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun penyakit yang mereka derita, dijamah Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat kesembuhan mereka boleh alami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang bergumul untuk masalah pekerjaan, usaha, bisnis, Tuhan juga menolong, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan buat berhasil apa yang mereka lakukan, kerjakan di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, kami pun berdoa buat masalah keluarga, suami, istri, anak-anak. Tuhan berkati mereka, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan berikan kerukunan, keharmonisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan yang dialami oleh sahabat RPK, Tuhan jamah, Tuhan menolong, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan berikan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami yakin dan percaya kuasa yang tidak terbatas daripadamu akan bekerja, berkarya bagi mereka yang sungguh-sungguh menghampiri Engkau, bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai kita berjumpa kembali dalam program yang sama di hari Sabtu mendatang. Haleluya.